Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara juga beda ya kan? Iya. Ganti posisi. Nah, hari ini Sohib Rohman kedatangan tamu jauh banget, jauh. Muhammad Kevin Amartia. Apa kabar Om Kevin? Alhamdulillah baik. Itu gelap gitu tapi ya. Emang ya? Menggelap. Jadi gini aja kali. Iya. Emang nggak pede ya rambutnya? Lagi jelek, lagi jember banget hari ini. Lagi jelek. Putar dulu tadi. Gitu. Iya, coba lihat. Jeleknya Iya. kayak gimana? Jeleknya kayak gimana? Iya jelek nih. Ini lebih jelek. Iya, udah nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan mukanya. Iya, jadi Kevin ini masih sepupuan ya, Vin ya? Si sepupu. Masih sepupu. Nyokapnya Kevin, adeknya nyokap gue gitu. Jadi masih sepupuan. Rumah juga jauh banget. Alias sebelahan. Vin, kenapa dipotong rambutnya? Biasa bernazar keluar dari Wisma Atlet, potong rambut. Sebenarnya sayang. Terus Dia gondrong. inget juga mau magang juga. Kebetulan magangnya juga di instansi militer. Jadi harus tertib, disiplin. Rambut nggak boleh gondrong. Oh gitu ya. Jadi buat mengulas aja sedikit ya. Terakhir kita bikin konten Petaka. besok itu kita Covid covid. berdua. Semoga yang ini jangan Semoga yang ini jangan. sehat-sehat. Itu videonya masih ada loh sampai sekarang. Itu Belum gue ini, belum diupload. Nggak habis mau ngupload juga apa ya? Waktu itu konsepnya kan nggak kayak gini, beda. betul. Dan kayaknya gue lebih nyaman konsepnya kayak gini. Gitu. Lebih apa ya? Lebih santai lah. Nah, habis kita ngonten nih ceritanya nih, gue cerita dulu sedikit. Iya boleh. Malam itu kita ngonten, nggak tahu tanggalnya, lupa tanggal berapa ya. Malam ngonten jam 2-an ya kurang lebih ya. Iya. Jam 1-an Jam lah. satu. Iya, jam 1-an ya. Jam 1 malam kita ngonten di rumah, bla 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 bla, ngobrol. Sebenarnya tuh kan gue udah nggak enak badan, cuman demi konten. Iya, mama paksain aja tuh. Agak menjebak gitu konsepnya. Enggak sih sebenarnya. Enggak, kira agak menjebak gitu. Ini nganggapnya flu biasa, Iya. mampet, tapi penciuman masih normal waktu itu. Nah, sampai akhirnya selesai bikin konten 1:30 pagi kurang lebih ya. Nah, ceritanya besoknya itu mama kan kerja tuh, langsung set kerja. Kan mau jemput Kakak Rita di kampung. Nah, akhirnya sorenya tuh antigen di stasiun Senen. Nah, dari situlah positif. Dan hari itu positif, Mamas juga udah feeling pasti Kevin positif juga tuh. Ya bener aja. Kan satu ruang tertutup. Iya, karena Ngobrolnya lama juga. ruang tertutup terus begini nih, Iya. dekat ya kan. Tapi kalau ini sih udah aman ya, kita udah vaksin. Vaksin. Udah mantan C19 juga, Sarjana. sarjana COVID. Covid. LC dong, LC. lulusan COVID. Pikiran LC yang lain. Iya, bukan LC Al Azhar, bukan. Nah, jadi abis itu dites, ternyata emang kita berdua COVID. Saat itu sekeluarga kita berdua yang COVID. Nah, akhirnya dirujuklah kita di Wisma Atlet Kemayoran ya sebagai pasien rumah sakit darurat ya, Betul. COVID-19 gitu. 10 hari kita di sana, tes. Alhamdulillah kita bisa keluar Sebagai 10 sarjana. hari sebagai sarjana LC. Bisa bangga dikit. Iya. Paling cepat. Itu kita masuk tanggal 1 Januari tuh. Jadi malam tahun baru lah kurang lebihnya. Itu kita lagi di rumah tuh ya. Lagi isolasi mandiri tuh malam tahun baru. Orang bakar-bakar. Iya, Kita pusing nggak bisa nyium bau. Gitu. Itu video yang di Wisma Atlet ada juga, masih belum disempat diupload. Belum diupload juga. Belum. Itu ada nanti lah kalau sempat disisipin, masih sisipin di video ini gitu. Oke. Sisipin, jadi beberapa sudut pandang dari Wisma Atlet kita bisa lihat gitu kan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah sepi, udah nggak
ada. Jadi kita 1 Januari masuk, 10 Januari kita keluar bareng-bareng. Tapi isolasi mandiri lagi 5 hari. Saya sehari doang. Emang iya. Emang 2 hari ngapain? doang disuruhnya. Kata siapa? Dari dokternya di sana anjurannya 2 hari aja. Karena kan negatif murni waktu itu. Oh iya. Jadi Kevin keluar negatif murni, malah Mama sih yang Masih enggak ya, malah gue yang ini masih udah bagus. iya. Ya udah, kira-kira kita keluar akhirnya sehat semuanya, udah aktivitas biasa. Sempat Nah. dijauhin sih. Sama siapa? Sama teman-teman takut gitu Oh. sih. Biasalah trust issue. Itu ini ya, gelombang pertama ya kita kena ya. Gelombang pertama itu dari semua tongkrongan gue juga belum pertama kena, dan sempat panik juga ngabarin ke beberapa grup yang seminggu itu sering main. Akhirnya aduh gimana ya ngomong, ya udahlah ngomong gue covid gini. Setelah keluar yang nggak sedikit juga lah yang ada yang menjauh lah, kayak was-was, ngeri gitu, takut ketularan juga. Udah ya udahlah gitu, cuma nggak diambil pusing juga. Tapi kita termasuk yang beruntung sih. Iya. Gelombang pertama, karena gelombang pertama tuh gejalanya nggak lebih buruk dari yang kedua. Yang sekarang ini, yang kemarin Yang kedua ini gelombang delta nih kata orang-orang. seberang dong. Delta, iya seberang gangan ya. Nggak pakai sendal. Kalau main bola nyeker. Iya lebih parah gitu yang delta. Jadi ada demamnya, pokoknya gejalanya keluar semua lah gitu. Menurut beberapa pasien yang delta nih, ya, alhamdulillah kita udah ngelewatin sih yang pertama. Udah ada imun juga, terus udah 2 kali vaksin. Dua kali. Udah ya, 2 kali. Duluan. Sama. Berarti udah aman lah kita ngobrol nih, insya Allah. Nah jadi dari situ lu najar ya, potong rambut. Kalau Keluar dari Wisma Atlet. tadinya rambut lo Sebahu, udah nyampe sebahu. Kalau digerai panjang habis keramas sebahu. Dan itu keribo ya, Keribu banget. maksudnya keriting banget lah gitu. Keluar langsung tuh Langsung cukur setelah isolasi mandiri, keluar dari Wisma Atlet 2 hari. Hari ketiga setelah isolasi mandiri memutuskan untuk yaudah potong rambut, menjalankan nazar. Iya, sembuh terus potong rambut. Coba lihat dikit dong rambutnya dong. Sekarang gini nanggung. Culun banget jadi. Iya. Tapi itu boleh di tempat magang. Kemarin kan udah sempat cukur juga waktu awal masuk, karena yang sidak langsung propos sama letkol. Kalau yang sekarang nggak disidak lagi. Udah enggak, karena kan udah sisa 2 minggu lagi, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Oh 2 pekan lagi Ya magang. udah lagi selesai. Terus habis itu biasa ya, penulisan segala macam ya. Selesai dong. Berapa tahun sih kuliah? 4 sekarang minimal. Udah nggak bisa cepat lagi sih. Nggak bisa 3,5 lagi. Bukan, maksudnya sekarang udah tahun keberapa ya? Tahun ke-3 masuk ke-4 kan. Masuk ke-4. Masuk ke-4 ya. Berarti kalau nggak ada halangan tahun depan selesai ya? Insya Allah Juni selesai. Juni ya? Juni tahun Oh berarti nggak nyampe setahun. Iya. Tapi ikut wisudanya paling yang akhir ya? Iya betul. Yang genap ya palingan ya? Semester genap. Gimana kesan-kesan lo waktu di Wisma Atlet? Ada senang, ada sedihnya juga. Sedihnya ya harus meninggalkan keluarga CI lah. Biasanya juga kemana-mana dekat sama keluarga, terus biasa nongkrong sama teman-teman gitu. Masuk sana ya awalnya pusing juga, aduh seruangan cuma bertiga, gue, lo, satu lagi ada Bira anak Garuda, itu doang kan. Akhirnya jadi nggak bisa nih kayak gini doang bertiga-tigaan mulu. Akhirnya mutusin udahlah mencoba berbaur sama yang lain waktu olahraga sore pagi. Akhirnya dapat beberapa teman di sana, alhamdulillah silaturahminya lanjut terus sampai keluar Wisma Atlet. Masih sering ketemu juga. Bira tuh di Garuda rumahnya emang? Di Garuda, Bukan di Aspol? di Garuda, di Oh. ini Sepur, Oh Gang Spol. Gang Sepur. Ya Aspol juga sih sebenarnya Masih depan. Aspol itu. Iya. Kapan-kapan ajak Bira. Boleh. Ya Bir, nonton dong Bir. Nonton Bir. Terus konten. Iya dia kemarin kan ngasih barang tuh, yang kemarin Om kasih tuh. Ya udah, terus sama WA ngajakin meet up lah gitu. Iya ayo boleh bang, jadwalin. Ya ntar Kevin aja gitu. Jadwalin dong. Boleh. Terus kan sama Bang si Piki. Bang Piki juga. Boleh. Biar kayak waktu itu lagi. Yang lain juga boleh kalau mau nambah circle.
Boleh. Berarti sekarang fokusnya di magang ya? Sekarang lagi fokus di magang. Ya kayak orang kerja aja ya. Iya, biasa. Magang di RSPAD Gatot Subroto RSPAD kata Subroto. Sebagai sebagai IT support, ngambil di bagian jaringan. IT support sebagian jaringan. Iya, bukan yang pemrogramannya. Itu kalau magang itu di RSPAD nanti kan dapat sertifikat kan? Betul. Nah, sertifikat kan akhir. Kalau bulanan ini dapat gaji nggak? Mungkin karena lagi pandemi kali ya. Terus juga mereka kan instansi pemerintah, anggaran mereka kan udah pasti. Jadi mungkin kayaknya nggak ada anggaran di luar anggaran pokoknya mereka. Jadi kayaknya nggak ada. Makan gimana? Makan Dapat. sesekali dapat gitu. Sesekali. Ya seminggu itu bisa kehitung 3 atau 2 kali doang. Dapat Juga nih? karena ada event Ya, lumayan. 2-3 kali. Tapi bosan ayam. Iya emang ayam mulu ya gitu lah. Iya. Adanya ayam rumah sakit. Iya rumah sakit juga lagian. Berarti kalau hari-hari di sana makannya di mana? Bekal. Ya, kadang kalau nggak dapat makan ya bawa bekal dari rumah, di atas aja gitu makan gitu. Di Soma makan, sholat. Tapi jajanan di sana mahal-mahal nggak? Kalau yang di kantin bawahnya sih murah, kalau yang di luar mungkin agak mahal. Buat untuk nasi wartegnya terbilang mahal sih segitu. Tapi tetap di area rumah sakit. Masih ya? di area rumah sakit. Apa keluar? Kalau yang di luar beda, di luar sendiri dia. Biasanya kalau nggak bawa bekal nih, terus pengen makan, itu jalan sendiri apa nyuruh OB apa gimana? Jalan bukan sendiri. nyuruh ya, minta tolong OB. Oh, jalan sendiri. Karena di situ juga disediain kompor juga sih. Jadi kadang bikin Indomie atau bikin pop mie disediain dari kantornya gitu ada. Jadi kalau ya bosan makan mie baru mungkin turun, kalau gitu pengen ya udahlah bikin mie aja daripada turun-turun gitu kan. Berapa orang yang magang situ barengan? Di situ bertiga. Satu kampus semua? Iya, satu kampus semua. Oh berarti teman semua tuh ya? Iya, teman semua dari awal memang udah janjian satu kelompok gitu. Kok bisa di situ, gimana ceritanya? Jadi ada namanya temen gue namanya Danu. Nah itu dia punya saudara kerja di sana. Ada dua, satu leknya itu kerja di bagian kitchennya di dapur. Satu lagi sepupunya dia namanya Mbak Odel. Nah itu beliau kerja di bagian diklatnya, kebetulan yang mengurusi bagian magang juga. Jadi alhamdulillah bisa dibantu masuk sana. Nanti data-data buat penulisan skripsi segala macam bisa dari situ Bisa diambil dari situ ya? juga. Lebih mudah. Kira-kira udah kebayang belum judul skripsi? Buat sekarang kayaknya udah sih. Oh Pak. Cuma belum mantap juga, masih bingung. Gimana? Sorry ada Pak Eko tadi. Apa? Untuk judul skripsi mungkin kepikiran udah ada gitu. Apa tapi judul belum mantap. skripsi? Paling mau bikin ini wifi atau mobile hotspot tapi pakai mikrotik, nanti jadi di solder terus di coding lagi buat jadi wifi gitu. Oh gitu. Kirain mau ngangkat yang ada di RSPAD. Susah kalau ngangkat di sini soalnya nggak semua sistem itu bisa mereka kasih akses ke kita, karena itu kan rumah sakit pemerintah juga kan banyak pejabat di sana, jadi dijaga kerahasiaan. Iya benar sih. Berarti ada apel gitu, Kadang Pak? ada Ikut baris berbaris. ikut kadang. Oke, gosong. Masa Agak hitam sekarang. jam berapa emang kalau Pagi. baris berbaris? Jam berapa? Jam 7, jam setengah 8. Biasanya itu namanya apel terpadu gitu. Tapi kan nggak bikin kulit gosong kali jam segitu mah. Iya sih, cuma kan lumayan kena matahari. Iya berjemur. Banyak gitu. Banyak. Per divisi apa seluruhan? Kadang cuma per divisi doang, di ruangan gitu ada yang seluruhnya. Cuma biasa kalau keseluruhan itu yang diambil per divisi cuma beberapa kepala doang. Misalnya 3 orang atau 4 orang doang coba buat perwakilan. Nanti buat disampaikan ke yang lainnya gitu. Nah IT di rumah sakit militer berarti yang emang karyawannya itu militer juga ya? Enggak, mereka PNS doang. PNS doang. Ada yang memang militer profesi, ada yang memang PNS doang di situ. Ada yang honorer juga biasa. Ada ya, banyak ya berarti orangnya. Banyak. Terus ada chance lo buat kalau lo selesai lulus bisa ke situ nggak kerja? Pengennya sih begitu, pengen lamar jadi PNS di situ kayaknya sih.
ini asik juga. Ngelamar PNS tapi kan ini ya nunggu pembukaan kayak biasa umum Iya, kan. dan harus ya honorer dulu juga di situ. Iya. Hitung-hitung trial di situ. Tapi ada info-info akurat bisa masukin lewat siapa tadi, Mbak siapa tuh? Mbak Odel bisa. Karena dari awal juga atasan gua Letkol Padidin kalau nonton ini, beliau juga ngomong kalau memang nantinya ada kesempatan mungkin kita bisa dikontak lagi gitu, karena menurut beliau lebih baik saya narik orang lama gitu, nggak perlu ngajarin lagi karena capek harus ngajarin lagi, beradaptasi lagi gitu, buat mempelajari sistemnya mereka gitu, cara kerja dan sebagainya. Letkol siapa tadi? Letkol Padidin. Letkol Didin berarti ya? Berarti Letkol Didin dia sebagai apa tuh? Dia sebagai Kainvolata, Kepala Informasi pengolahan data. Ya, itu kepala IT-nya dia. Kepala IT-nya Pak Didin. Tapi jurusannya juga nggak nyambung. Yang penting iya, maksudnya? kuliahnya jurusannya casing dia, beliau. Kesling. Iya, Kesling apa sih? kesehatan lingkungan. Oh, Yang penting kalau kata dia, prinsipnya militer tuh kata dia, perintah itu jangan dinalar, dikerjain aja. iya. Dikasih tugas kerjain, nggak usah dinalar. Lagi pula beliau juga bisa mungkin sedikit-sedikit. Mungkin sedikit-sedikit. Dit, apaan tuh, Dit? Kok pakai sobat segala? Ini goreng kan? Pakai acar nggak? Ya, karena gue udah nikah, jadi nggak jangan pakai acar. Ntar ya, gue baru 16 menit nih. Iya, itu dia. Biasanya 30 menitan emang. Bisa 30 menit Iya, ya? berarti kurang lebih 15 menit. 15 menit lagi. Rata-rata sih 30, 30. tapi ada juga yang 45, 50 gitu. Kayak kemarin Sadam 50 sekian. Mungkin bahasannya banyak kali. Enggak, seru aja Nggak seru aja, nggak berasa gitu kali. Enggak berasa Iya, ya. tiba-tiba 50 Karena emang aja. konsepnya kan ngobrol Ngobrol gitu. aja biasa. Gitu. Ya karena kita udah sering ngobrol juga. Iya. Sebenarnya gue pengen bikin konten sama lu tuh gini, mau apa ya? Istilahnya extension dari yang waktu itu kita bikin. Jadi tambahan aja gitu. Iya, jadi ya ada historinya waktu itu kenapa belum diupload gitu kan, karena abis itu kita covid gitu kan, tadi awal diceritain lah intinya gitu. Jadi gimana Pak Didin? Ya udah gitu aja. Berarti banyak yang udah kenal juga ya. Udah lumayan banyak kenal juga. Ya mudah-mudahan aja. Ya setidaknya tenaga honorer juga lumayan lah, Iya, karena gajian gitu. Setahun lagi ya. setahun lagi insya Allah. Jadi yang saudaranya, bener-bener saudaranya Mbak Odel tadi siapa? Si dan sepupuan. Oh, gue sama- sepupuan. Oh, Mbak Odel berarti masih muda dong. masih muda, cuma udah nikah. Iya, mau nikah masih Kepala muda. tiga, Kan? iya. Masih muda. Dia berarti sebagai diklat. Berarti dia ini Anggota di klub. anggota militer berarti. Non militer. Oh, dia non militer. Oh, berarti Menhan ya hitungannya. Iya, dari kementerian maksudnya. Kementerian Pertahanan. Bajunya krem-krem gitu ya. Iya, keren. Kalau pagi hijau-hijau telarasin, Nah, kalau lu sendiri seragamnya gimana? putih hitam di sana. Jadi Tiap di- hari? Iya. Punya empat setel sih baju kemeja putih. Nggak, iya, kayak Jokowi juga. Iya. Enggak berarti setiap hari hitam putih. Setiap hari hitam hitam putih, pakai pantofel, pakai celana bahan juga. Jadi keciri juga ya. Iya. Oh, ini enak magang gitu ya. Jadi kalau memang anak baru di sana itu lebih diciriin hitam putih, kayak karyawan yang baru trial masuk juga hitam putih. Atau Selama? militer baru ini. Kalau buat karyawan yang baru trial itu 3 bulan. 3 bulan putih, hitam pakai putih. pantofel. Sampai dapat seragam. Iya, buat trial mereka Kalau yang magang sampai selesai. sampai selesai. Itu ikut peraturan mereka. Tapi pernah diomelin gak di sana? Pernah Gara-gara itu masuk dengan PD-nya rambut gondrong. gimana itu ceritanya? Baru masuk nih hari pertama Iya. gitu kan. Udahlah habis dari bagian diklat, dioper lah nih ke Infolata, diterima sama Letkol Padidinnya sendiri. Ditanya lah nama, latar belakang segala macem. Terus ditanya langsung, itu rambut bisa lebih gondrong nggak gitu? Karena tentara kan siap bisa pak gitu. Gitu. Udah kalau bisa gondrong gitu. Terus dia bilang, mau kamu cukur atau mau saya keluarin dari magangan gitu. Saya jadi lebih milih, udahlah
saya menyempatkan magangan saya gitu, cukur di situ. Gitu ya. Tuh Siap kaget gitu. banget dia, siap gitu, Pasti siap lu cukur gitu. siap salah, Iya. siap salah gitu, siap salah. mohon izin, mohon petunjuk Siap, mohon gitu. izin. Kayak gitu ya. Iya, Lu ngikutin sama kayak iya. mereka. Lu udah kebiasaan jadi. Iya, Udah jadi- berapa bulan sih? Ini udah 1,5 bulan. Oh iya. Jadi kebiasaan, mohon izin Pak, mohon petunjuk. Mohon izin dan Mama juga dulu sering komunikasi sama militer AL. Jadi sekarang kan kayak di sana tuh awal-awal kita kayak ngeliatin pangkatnya mereka gitu. Pasti. Iya, kalau yang di atas ya berhenti, hormat dulu, dibiasain. Iya. Pasti. Udah apal belum urutan? Belum sih, Belum. sampai sekarang juga. Kalau letkol kan 2 tuh bunganya. Iya, Iya. Kalau mayor 1, mayor 1. 3 kolonel. Apal kita juga. Pernah kerja sama militer kayak gitu. Iya. Sama nih. Kerja sama militer. Lama dulu. Langsung ke Mabes lagi. Masuk ke Mabesnya. Markas besar sono Cilangkap. TNI AL. Ketemu bintang 1 juga udah pernah. Bintang Di sana sih bintang 3 paling. bintang 3 sih pernah. Karena di Mabes kan. Iya. Jadi banyak bintang berserakan. Di sana bintang 3 paling tingginya. Bukan berserakan. Banyak bintang Berkeliaran. cemerlang. Cemerlang. Tapi ya begitu, kita sebagai warga sipil sebenarnya sih apa ya, mereka juga menghargai sih. Iya betul. Kalau lo kan istilahnya magang di situ ya, berarti lo harus ikutin hierarkinya gitu. Iya. Kalau waktu Mamas kan istilahnya kan Cuma kerja. iya kerja sama gitu. Ya walaupun hierarki tetap kita Mhm. jaga juga gitu kan. Cuman dia asik lah orang-orang itu. Gue sebenarnya ada penyesalan juga loh, kenapa dulu waktu lulus sekolah tuh nggak diarahin buat militer ya. Militer. Iya pengen, tapi ya sekarang udah nggak mungkin lah gitu. Umur. Mungkin dulu karena posisinya gue cucu pertama, anak pertama di rumah, jadinya nggak ada yang ngarahin. Iya. Ya kan waktu itu pada masih kecil-kecil, Kevin lagi belum lahir. Itu dia makanya. Iya. Lahir tahun berapa sih, Ben? 2000. Oh 2000 Mama sudah lulus SD. Kan ibu Sunat. lahir pas sunat. Iya. Nyisahin ini. Jadi Kevin lahiran pas sunat ya, sunat Iya. Mama saya. Pusing-pusing hajatan sono pusing lahiran. Terus berarti udah nggak pernah kampus ya? Semenjak pandemi belum masuk ya Buat perkuliahan ya? offline belum perkuliahan. Cuma Berarti kalau masih ada online? kegiatan organisasi masih bisa ke ruang sekretariat gitu-gitu, masih bisa kalau offline. Di kampus ikut kegiatan apaan? Ikut senat sih, senat Senat. mahasiswa. Itu mengambil 2 program studi ada ilmu perpustakaan sama teknik informatika. Kalau kegiatan yang mahasiswa sendiri nggak ikut? Enggak, cuma ikut organisasinya aja sih. Oh, kirain ikutin kegiatan apa? Masuk sebagai anggota departemen olahraga. Berarti udah setahun lebih ya, Lebih. sejak pandemi lah ya. Lebih. Bener-bener belum pernah tetap muka sama dosen lagi ya? Belum. Dalam mata kuliah enggak ya? Nggak ada ya? Iya, belum ada. Di online semua ya? Online semua. Oke. Belum ada kabar kapan masuk secara offline? Kemarin baru turun surat edaran itu ya online diperpanjang sampai Januari. Cuma tentatif masih. Sewaktu-waktu mengikuti pemerintah. Edaran terakhir seperti itu. Mungkin kalau masuk pun kemarin dari edarannya mungkin lebih difokuskan ke mahasiswa baru 2 tahun ke bawah yang kemarin. Mereka dari awal kan belum pernah masuk ke kampus. Jadi mereka yang diutamakan. Kalau senior-senior yang udah masuk semester 5 akhir-akhir akhir-akhir gitu ya. nggak perlu katanya sih, kemarin dengar sempat kabar-kabar burungnya sih begitu. Iyalah, kan dia udah bayar uang gedung, maknya Nggak ada kan. uang gedung, Oh nggak ada. nggak ada, bersih. Waktu baru masuk, Iya udah bersih tuh, SPP satu semester gitu doang. waktu baru masuk mahasiswa Iya, baru nih tahun iya. ini sama tahun kemarin. Iya. Iya, 200 tapi setidaknya di ada uang tes bayar-bayar doang. lah. Iya itu. Nggak ada uang gedung. Ya setidaknya istilahnya kalau misalnya gue jadi anak baru nih kan, setidaknya gue udah ngerasain gitu Iya itu di kampus. Ya namanya kan awal masih baru kuliah. Kalau di lama-lama mah
cuek aja cuek. gitu ya. Besok futsal nggak nih? Berangkat Sekarang jarang futsal. Kenapa? Sibuk. Sibuk apaan? Itu kalau dia magang kan ya udah capek nih sehari-hari, kayak udah males aja keluar gitu, paling keluar ya Sabtu Minggu itu digunakan dengan baik Sabtu Minggu itu. Jadi kadang milih keluar gitu karena ya udah sumpah sendiri kadang. Besok libur ya, Sabtu ya. Besok libur dan besok nggak ada kegiatan, jadi besok futsal. Pacaran kali? Enggak. Enggak. Pacaran. Kenapa nggak pacaran? Nggak, keep halal. Iya. Nah, kan Kevin ikut ini juga ya. Apa ode kaki? Apa sih? One day khatam Quran, ode kaki kan? Iya, Iya kan? Dewan Jus. Bukan. One day one juice mah odots. Ada lagi. Ode kaki. Kan ada di grupnya kan? Iya, namanya. Iya. Tapi Ode. Odoj. Dewan Jus. Bukan. Odots bedain lagi, beda komunitas lagi. Kalau yang Om Manto ini yang kita ikut ini ode kaki namanya. One day khatam Quran gitu. Ya sebetulnya sih nama doang, cuman konsepnya sama juga, one day one juice. Itu ikut atas nama sendiri ya? Terus pernah jebol gak? Beberapa kali sering jebol. Yang Mengakui kenceng aja. dong ngomongnya. Iya, sempat mengakui jebol gitu. Iya. Kalau jebol biasanya Lariin ke temen minta tolong tapi biasanya mulai baca Quran itu di waktu kapan? habis maghrib. Oh berarti habis maghrib ini langsung Kalau baca. memang nggak ada kegiatan atau nggak ada acara sama sekali, ditekunin maghrib itu selesai 1 jam. Oke. Jadi bisa isya dia kolas. Di kelas laporan ya. Iya. Sama Mas juga. Tapi kalau Mas kapan aja sih banyak. Iya. Nggak Tergantung ditentuin. Kadang sepotong gitu. Ya tergantung lah pokoknya. Udah 3 tahun ya. Berapa tahun sih ode kaki? Kurang tahu, lupa juga. Kayaknya Lumayan lama sih. Lumayan lama. udah Setahun lebih deh. Udah sampai ganti grup juga kan. Iya, udah ganti. Tadinya dicampur. Tadi campur. Sekarang udah akhwat. Akhwat Iya, sama ikhwan. balik. Berarti sekarang umur udah berapa Pin? 21. Iya. 21 tahun depan selesai kerja ya kan. Iya. Ya, nikmatin lah hari-hari menjelang Tua. Aduh. Iya. Lo bokap udah nggak ada ya? Iya, betul. Om Joko ya. Tapi kangen nih Pin kadang-kadang. Kadang-kadang kangen masih, cuma ya udah gitu Kalau kangen ngapain biasanya? sih, ngirim doa. Iya, atau ya refleksnya udah istighfar aja, astagfirullah. Kangen kadang malam Istighfar buat Papaki kan? Iya. Waktu ditinggal Papaki umur berapa sih Pin? 16 masuk 17 itu. Oh, udah remaja ya temannya. SMA Oh, kelas udah 1. pengen masuk. Enggak ya, sama SMA kelas 1. Berarti SMA kelas 1 enggak 16 lah. 16 orang kan 17-nya SMA kelas 2. Oh iya. Bikin KTP. Iya. Jadi Papaki sakit ya. Terus usia 16 Papaki nggak ada gitu. Kalau kangen sekarang istighfar buat Papaki ya. Jangan lupa doain terus setiap habis sholat fardu. Itu pasti. Iya. Nah kalau ziarah ke makam rutin apa ya saya kenanya gitu. Sekenanya sih kalau dulu rutin. Dulu rutinnya awal-awal ya. Sekarang sekenanya gitu. Kalau ada Apalagi lagi pandemi gini ya kan. Terbatas juga di sana nggak bisa rame-rame. Berarti sekarang tinggal sama nyokap ya? Dan cukup dekat ya sama nyokap ya? dekat dibanding sama yang lain gitu. Yang lain sama siapa ya? Tante-tante? Enggak, teman-teman yang lain gitu, maksudnya nggak pernah sedekat itu sama nyokap. Kayak Masa sih? ngeliatnya gitu, kalau di teman-teman gue gitu Oh gitu ya? nggak terlalu akrab gitu. Oh nggak terlalu akrab. Tergolongnya akrab banget sih kalau dibandingin sama teman-teman gue. Seakrab apa sama nyokap?
sakrab, lagi main dibawelin suruh pulang jam 9. Itu mah bukan akrab, emang kayak gitu kelakuan mama. Sama anak bujang semua digituin semua pasti. Keluarga kita doang kayaknya. Enggak juga ya? Itu adit Ada sampai diseret-seret. tarik rahim. Dulu mah yang parah abut tau kan. Iya, Wah, itu sampai tempat nongkrong didatengin bokapnya bawa gesper. digesper. Iya. Ya itu ya gitu, emang orang tua kan begitu kan. Istilahnya ya mau nyokap mau bokap pasti kayak gitu. Maksud gue ada hal yang lain yang gue temen-temen Kevin nggak bisa kayak gini sama nyokapnya, nah Kevin bisa kayak gini gitu. Itu apa ya, Selalu meluangkan waktu gitu, nggak lama, kayak ya minimal banget setengah jam itu buat ngobrol, emang fokus buat ngobrol doang. Kayak hari ini gimana gitu-gitu, saling ngobrol lah, kalau kesah hari ini gimana gitu. setiap harinya Setiap hari. waktunya ditentuin apa Enggak, sekenanya aja juga, tapi pasti ada. biasanya itu Biasanya nyokap yang nanya apa Kevin yang nyokap yang duluan? nanya duluan. Sampai itu ya udah handphone juga ditaruh, udah ngobrol gitu. Memang buat quality time juga gitu kan, nggak usah main handphone dulu gitu. Oh gitu ya, bagus sih. Nah itu baru dibilang akrab. Bukan gitu. dia disuruh pulang. Kalau lumayan suruh pulang mah Semua semua orang juga tua. begitu. Pasti itu mah. Tapi berarti sayang banget ya sama nyokap ya. Nih sayang banget. Kalau ada kata-kata yang mau lo sampein ke nyokap apa Pin? Ya maaf, masih bandel, masih suka ngelawan gitu, belum bisa jadi seperti yang beliau minta lagi. Cuma masih berkembang, masih berproses menjadi lebih baik lagi. Sabar aja. Coba ngeliatnya sabar aja tadi. Sabar. Oh, iya. Kayak ini Sawadika. budo. Enggak lah ya. Lah kalau kata-kata Papaki ya, misalnya Papaki, apa yang paling Kevin masih inget sampai hari ini? Berarti berapa tahun sih enggak adanya? 16 terus berarti 5 tahun. 5 tahun. Apa yang paling Kevin nasihat Mas yang masih diingat dari Papaki? Kalau keluar rumah jangan pulang kemalaman. Ingat ada mama di rumah, ada orang tua di rumah, ada keluarga di rumah yang nunggu. Gitu. Jadi sampai sekarang kayak pulang itu dibanding teman-teman yang lain, gue yang paling cepat gitu, jam 9, jam 10, maksimal banget tuh jam 11 sampai rumah. Nggak pernah bisa lama kemana, karena dia tertanam lah jadi mindset nggak bisa pulang malam gitu, dari dulu. Ya karena ada pesan dari Papaki ya waktu Iya, itu. gitu. Itu kayaknya jadi nasihat Mas ya. Nasihat emas. Sampai sekarang masih diingat ya. Nah kalau Mama Kalau mama kan setiap hari masih nasihatin kali ya. Cuman hari. pernah nggak nyokap marah banget gitu? Gara-gara apaan? Iya, itu kalau pulangnya kemalaman atau keseringan keluar gitu. Lebih tepatnya kalau keseringan main sih, nongkrong di luar gitu. Itu dia pasti marah banget kayak gitu. Pernah tapi kejadian kayak gitu marah banget. Pernah sampai marah banget. Nah biasanya kalau marah banget nyokap kayak gimana? Jadi nyap biasa. Nyap doang. Iya. Nggak sampai dibanting. Agak takut juga kali gitu. Tapi paling marah kayak gimana? So paling marahnya gitu. Iya. Handphone gue dibanting. Iya. Takut pas kapan ya? Kayak tahun lalu deh. Oh yang Kevin waktu itu ini ya, datang ke rumah nangis ya. Iya. Curhat sama Api apa ya? Iya, itu gara-gara keseringan main. Handphone gue dibanting. Salah gue juga sih, lagi marah-marah gue nya masih main handphone juga. Terus dibanting. Diambil dibanting. Iya, di ulti gue. Kalau diinget-inget takut banget, ternyata lebih galak dari macan. Gitu aku kurang ajar. Tapi abis itu dicuekin nggak besokannya gitu? Ya, kalau nggak minta maaf ya dicuekin. Jadi udah terbiasa sih, jadi kalau habis marah jadi kayak ya udah minta maaf gitu. Sama-sama minta maaf gitu. Biar besok baik lagi. Tapi emang dicuekin nyokap tuh nggak enak banget ya. Parah bro. Mama juga pernah, saya dulu dicuekin mama tuh 3 hari. Mama 3 hari apa berapa hari gitu.
gara-gara kenakalan remaja juga. Iya, itu dia. Itu rasanya nggak enak banget, nggak ditanyain makan, nggak ditanyain mandi, nggak ditanyain lah waktu ke si Bodo bujang. amat deh pokoknya. Iya, Lewat-lewat ada aja. kayak nggak ada gitu Iya. gimana. Kacau ya. Tapi ada nggak nasihat nyokap yang ya kayak bokap tak juga lah gitu, kayak almarhum papa Ki, nasihat masnya kalau nyokap nasihat mas apa Kalau nyokap ya, seingat gue sih, yang sering diulang-ulang itu lagi nasihatnya gitu. kalau nakal jangan kalau nakal jangan bandel. Kalau bandel jangan telat. Kalau mau bandel dihabisinnya sekarang. Kayak gitu. Tahu nih semua seluk beluknya, tapi udah tua udah gitu. Yang penting bandelnya nggak telat pas tua, nanti pas dia berumah tangga. Itu karena fatal. Lebih baik bandelnya dari masih Masih bujang. sekarang masih ada yang ngarahin, takutnya Iya. nanti kalau dia berumah tangga jadinya kebablasan, nggak ada yang Tapi bisa ngerem. bandel juga dalam tanda petik dong. Iya, Nggak masih ada semua, batasan-batasan. iyalah, nggak semua tingkat kebandelan atau level bandel bisa lo lewatin kan. Gue ingat waktu itu Pen, sebelum nggak tahu ya, lu masih ingat nggak ya Pen? Ya kita pernah ngobrol berdua. Kalau nggak salah tuh menjelang Om Kevin ini deh mau lulus SMA deh. Iya nggak? Iya, Iya. Ingat ya kita ngobrol di rumah sore-sore. Sono di rumah kamu. dia di belakang. Iya. Ngobrol tentang seluk beluk kenakalan remaja. Itu mau masuk SMA apa ini? Oh enggak deh, mau masuk kuliah. Masuk kuliah. Mau masuk kuliah iya. Karena udah nggak ada papaki itu. Iya. Nggak inget ya? Pernah dinasihatin mama sini itu ya. Kalau omongannya kayaknya lupa deh. Cuma kalau ingat momennya ingat gitu. Momennya ingat ya? Pernah pernah ngobrol bareng di belakang. Tapi emang nggak apa-apa sih. Emang biasa omongan gue dilupain. Gak gitu konsepnya, kayak gitu. Nggak, tapi yang jelas emang biar gimana pun nyokap tuh selalu nitip loh ke mamas. Terutama momen apa ya? Biasanya momen lebaran sih. Yang kita kan biasanya kan momen lebaran kan salam-salaman, sungkem, nangis-nangisan gitu kan. Terus ada kata-kata bijak yang dimasuk di kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau terlalu banyak yang ngasih masukan maksudnya gitu kan, jadi lupa yang inget yang mana. Iya. Aduh, abis ini ngomong apa ya? ABCD pada beda-beda nih nasihatnya nih gitu. Tapi di jatuhnya di nyokap tuh pasti titip Kevin gitu. Titip Kevin ya mas gitu. Apa jagain Kevinnya, arahin adik kamu gitu, jagain ya gitu-gitulah gitu. Itu pasti nyokap gitu. Tiap tahun. Iya setiap tahun ya, terutama sejak Papa Ki nggak ada gitu, makin sering gitu. Karena mungkin ya Mas juga nggak punya adik cowok, kamu juga nggak punya abang kandung ya, yang kandung ya gitu, nggak ada gitu. Banyak kan sepupunya juga cewek kan. Iya, Mas juga sepupuannya cewek. Ya gitu, nyokap selalu pesen gitu. Cuman pada kenyataannya ya mama sih tetap ngejagain lah, biar gimana juga kan ya adek juga lah. Ya orang mama tahu kamu dari kecil kayak gimana, orang dulu di Angon. Itu dia masih ada lagi foto. Iya. Saya sekali lihat dong. Di scan, bawa ke kantor kan ada mesin scan kan. Bawa ke kantor sono, diem apa pas jam istirahat nge-scan, simpen di handphone, ntar share gitu, lucu-lucu aja. Mas juga jarang sih lihat foto-foto gitu ya. Jadi ya, tapi momen lebaran tuh pasti nangis ya, kenapa ya? Cuma kayak kalau makin kesini makin susah nangis. Makin B, jadi kayak udah gitu. Sebenarnya kalau mama sih nangis itu waktu momen lebaran sungkeman itu lebih karena ngeliat orang-orang nangis. Iya, lebih ke bawah suasana, bukan karena kita menyadari kita salah. Iya bener. Kayak cowok emang gitu gak sih? Iya, Susah nangis. orang-orang pada nangis jadi ikutan nangis gitu. Ke bawah aja sebenarnya. Jadi ke bawah. Kan kebongkar kan, maaf ya kalau yang nonton keluarga. Kita nangisnya bohongan sebenarnya. Tapi enggak, pada saat sungkem akhirnya kan awalnya kan lama-lama kayak karena Cair tadi juga. Kata-kata bijak kuping kanan kuping kiri gitu. Akhirnya jadi kebawa ke dalam hati. Oh iya juga ya, benar, kita ya ada kurangnya lah, salahnya. Apa momen yang paling Om kangenin, rindukan
rindukan, kangenin lah dari keluarga kita, keluarga besar kita. Kumpul bareng-bareng terus jalan-jalan keluar bareng-bareng tapi satu keluarga. Oke. Karena kadang kan ya setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Kalau mau nentuin gitu kan sekarang susah gitu. Kalau mau ngikutin semua harus bisa kan lama waktunya juga. Beda-beda posisi kesibukan setiap orang. Terus ditambah pandemi juga nih 2 tahun terakhir Itu nih dia, kan. makanya. 1 tahun setengah ini. Pengen banget jalan-jalan lagi satu keluarga. Nah, pas banget nih, Mamas pengen ngadain camping keluarga nih, family camp. Menurut kamu gimana? Berangkat Asik tuh ya. asik jadiin terus. Tapi bantuin komporin dong, kan ya you know lah, ada 1-2 orang yang keluarga kita yang agak susah gitu kan. Paham. Iya kan, nggak tahu siapa ya. Pokoknya Ada aja. bantuin buat ngomporin lah. Kita family camp, tapi asik kok. Makanya Mas lagi nyiapin peralatan. Yang pertama nih nyiapin peralatan family campnya, terus yang kedua nyari spot yang bener-bener asik ya, family banget lah ya tempatnya. Terus yang ketiga ya atur jadwalnya, karena kan ya bulan-bulan ini kayaknya banyak acara nih, bulan-bulan ini kayak Ahad besok kan mau undangan, pekan depannya kita ke Sukabumi, itu jalan-jalan bareng tuh Sukabumi. Itu berangkatnya bareng lu tuh. Ya kali, tapi nggak tahu deh berangkat Jumat sampai Sabtu pagi ya. Ya lihat ntar lagi. Ya gitu aja, Pin. Udah lagi udah Cukup. gue lapar. Sama juga lapar. Bener nasi goreng dari baru pulang juga. Iya. Mau makan apaan? Ada makanan sih dulu. Mas minta nasi ya? Itu ya? Boleh. Mamanya ditutup. Ya udah, ntar kita lanjut lagi kapan-kapan ya. Masih part 3 lah. Iya. Tapi kayak yang pertama nggak diupload khusus deh. Iya, Yang digabungin tag aja pertama. dulu. Kayak gabung-gabung. Ya nanti lah, ntar lah. Belum kepikiran, paling yang ini dulu nih. Iya. Yang full video. Boleh. Ya deh, gitu. Makasih Om ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.